Hai, assalamualaikum, welcome to Paradise Channel, be better from a channel. Sebelum aku lanjut buat ngomongin sesuatu di video ini, aku mau ngingetin teman-teman semuanya, menuju 20.000 subscriber, aku akan ada giveaway berupa uang Rp400.000 untuk orang-orang yang beruntung. Itu totalnya ya. Jadi jangan lupa buat komen sebanyak-banyaknya di video-video aku, dan sebarin juga videonya ke teman-teman kalian. Oke, ditunggu nanti sampai 20.000 subscriber ya. Hai gengs, di video kali ini dan mungkin video seterusnya, kemungkinan aku mau bikin video yang no cut, no edit. Atau kalau misalnya di cut, di edit ya cuma edit-edit dikit ya. Soalnya kayaknya nggak memungkinkan kalau aku buat ngedit seterusnya, karena sekarang posisiku udah hamil besar. Ya udah 9 bulan, lebih 38 minggu lebih. Dan nantinya kalau misalnya aku udah melahirkan kan kayaknya juga nggak mungkin aku mau ngedit lebih detail gitu ya. Jadinya aku mau bikin segmen curhat. Jadi segmen curhat ini ya mungkin aku nggak banyak edit ataupun sama sekali nggak aku edit kalau aku emang nggak sempet. Terus aku mau curhat tentang yang aku alami sehari-hari, terutama kalau sekarang ya tentang kehamilan. Kalau besok pas udah punya anak mungkin ya curhat seputar anak kayak gitulah ya. Harapannya nanti teman-teman yang mungkin belum merasakan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pengalamannya, walaupun pasti pengalaman hamil, melahirkan, terus punya anak, setiap ibu, setiap perempuan itu pasti beda-beda. Nah, barangkali nanti ada kesamaan dari teman-teman, semoga bisa dijadikan pelajaran gitu ya. Nah, kali ini aku mau cerita soal pengalaman kehamilanku ini. Alhamdulillah kehamilan yang kedua setelah yang pertama tahun 2020 itu keguguran pada bulan November, dan di kehamilan kedua ini udah 9 bulan lebih. Jadi aku mau cerita keluhan-keluhanku, kendala yang aku alami itu apa sih. Overall alhamdulillah itu sehat ya, maksudnya nggak begitu banyak keluhan yang kalau yang kehamilan pertama itu kan yang aku harus wira-wiri bolak-balik rumah sakit karena ada benjolan lah, terus aku yang sakit-sakitan, maksudnya kayak batuk pilek gitu yang lumayan parah, terus itu gatel-gatel karena kena rubella kayak semacam campak gitu. Nah, ini alhamdulillah di kehamilan kedua tuh nggak ada keluhan yang berarti banget, aduh sakit. Jadi trimester pertama itu emang sempat mual-mual, tapi mual-mualnya itu nggak yang banget kayak yang kehamilan pertama gitu loh. Kalau yang kehamilan pertama itu kan aku mual sampai mutah gitu, pernah. Tapi kalau yang kehamilan kedua ini alhamdulillah nggak sampai mutah sih, walaupun sempat pernah hampir mau muntah itu pas aku lagi di radio. Tapi kan pas itu aku di lantai 3 udah mual banget tuh, mau aku muntahin, tapi kalau dimuntahin tuh kamar mandinya ada di lantai 1, harus turun ke lantai 1 dulu kan. Dari lantai 3 ke lantai 1, aduh kok kayaknya males banget ya gitu. Jadi akhirnya ya udah aku tahan aja, aku tarik napas, keluarkan, kayak gitu, mensugesti santai, enjoy. Akhirnya ya udah nggak jadi mutah, jadi cuma mual-mual aja. Dan selama trimester pertama ya itu nggak sampai mutah, jadi cuma mual. Dan alhamdulillah di trimester kedua itu udah bener-bener enakan, jauh lebih enak. Tapi sempat merasakan nyeri selangkangan. Jadi keluhan di trimester kedua 4 bulan, pas 4 bulan itu kok mulai kayak nyeri selangkangan ya, terutama yang kanan, dan itu cuma kanan doang, yang kiri tuh enggak, kayak pegel-pegel, nyeri-nyeri kayak gitu. Terus aku tanya sama teman, ternyata teman juga ada yang mengalami kayak gitu. Jadi ini enggak semua dialami sama ibu hamil, tapi memang ya mungkin cuma beberapa aja, kan setiap ibu hamil keluhannya beda-beda ya kayak gitu. Oh ya, di trimester pertama tuh aku sempet jerawatan parah. Aku sampai mikir, ini aku salah
skincare atau apa, atau kenapa kayak gitu loh. Ternyata itu cuma pas di kehamilan awal-awal aja, trimester pertama aja. Pas udah masuk trimester kedua itu udah mulai hilang, dan sampai sekarang alhamdulillah sama sekali nggak jerawatan. Ya mungkin cuma ada dikit-dikit ini, tapi maksudnya nggak begitu mengganggu gitu loh. Kalau yang pas awal itu bener-bener seminggu jerawatan, terus udah mulai hilang kan, tumbuh lagi yang lain, pokoknya pasti ada gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah nggak ada. Ya mungkin karena hormon ya, aku baca-baca juga itu karena hormon. Nah terus pas di trimester kedua yang bulan keempat itu kan nyeri selangkangan. Itu aku ngerasanya mungkin pas awal-awal aja ya. Terus yang bulan kelima tuh mungkin karena udah terbiasa, maksudnya terbiasa nyeri yang kanan, tapi yang nggak setiap hari, maksudnya cuma kadang-kadang aja gitu loh, nggak yang setiap saat nyeri gitu, enggak. Jadi kayak ya udah terbiasa aja, ya udah dijalani aja gitu, jadi nggak begitu memperhatikan. Nah mulai kerasa banget lagi nyeri selangkangannya tuh pas trimester 3, terutama pas kehamilan 9 bulan ini, dan pas kecapean mungkin ya, itu Masya Allah nyeri banget. Kemarin aku pas lebaran hari pertama Idul Fitri, itu aku kira aku tuh udah hampir mau melahirkan gitu guys. Karena nyerinya tuh banget gitu loh di kanan, dan gak cuma kanan, kiri itu juga ikut nyeri, yang selangkangan kiri. Aku lihat di YouTube tuh namanya pelvic pain, atau sakit di panggul, sekitar panggul termasuk selangkangan. Dan ternyata belum lahiran kan. Dan aku menyimpulkan, oh mungkin nyeri bangetnya itu sampai aku jalan tuh bener-bener kayak robot gitu loh. Jadi yang cuma berdiri terus mau melangkahkan kaki 1, 2 itu butuh beberapa detik gitu, nggak yang bisa langsung berdiri langsung jalan gitu, nggak. Saking nyerinya, saking sakitnya. Dan ternyata itu udah nggak begitu nyeri lagi pas hari kedua, ketiga lebaran. Dan aku menyimpulkan, oh mungkin itu karena kecapean kali ya. Hari pertama lebaran kan wirawiri bolak-balik ke sana, rumah saudara kayak gitu, jadi mungkin kecapean. Nah terus keluhan yang lain tuh pas bulan ke-7, hamil ke-7 atau hamil 7 bulan itu aku tidur tuh udah mulai kayak nggak nyenyak, kurang nyaman. Maksudnya kan bayinya udah mulai gede ya, ini tuh kayak udah mulai nggak nyaman, tidurnya nggak bisa yang langsung tidur nanti tahu-tahu jam 4 gitu tuh, enggak. Jadi pasti ada, kalau kata orang Jawa ngelilir, apa sih ngelilir ya, kebangun di tengah malam kayak gitu. Cuma ya itu kerasa pas awal-awal doang, lama-lama karena udah terbiasa ya udah nikmatin aja gitu loh. Akhirnya ya udah bisa tidur lagi. Sampai kehamilan ke 9 bulan ini aku hampir tiap hari, emang udah tiap hari pasti kalau jam 1 apa jam 2 malam itu bangun buat ke kamar mandi ya, karena buat pipis kan atau kencing. Karena kalau nggak itu maksudnya ditahan, takutnya nanti malah jadi infeksi saluran kencing atau saluran kemih, dan itu kan nanti bahaya juga ya buat janin kalau sampai terkena infeksi kayak gitu. Jadi aku menghindari itu, ya udah aku paksa buat bangun, dan lama-lama jadi terbiasa jam 1 atau jam 2 tuh bangun buat ke kamar mandi, buat buang air kecil. Terus juga sempat ngalamin keluhan pas 8 bulan, pas 22 minggu tuh, berarti trimester kedua itu aku juga sempat kayak mules banget gitu loh. Mulesnya tuh bener-bener kayak mau BAB, tapi begitu di kamar mandi itu tuh nggak keluar. Sehari bisa sampai 3 kali gitu, tapi nggak keluar gitu. Aku mikir apa ini namanya kontraksi, tapi kok masih terlalu dini ya, 22 minggu. Dan ternyata ya nggak tahu sih kenapa itu, tapi setelah seminggu 2 mingguan kayak gitu udah mulai reda, udah nggak
ada mules-mulesnya lagi. Mungkin karena efek makanan kali ya. Jadi habis itu tuh aku terus kayak mengurangin yang pedes-pedes, mengurangi yang asam-asam kayak gitu, aku hindari dulu, dan alhamdulillah juga bisa normal lagi. Terus bulan ke-8 itu aku sempat kayak diare, tapi kayaknya maksudnya itu nggak diare sih. Maksudnya kalau diare itu kan katanya sehari itu bisa sampai 3 kali, encer tapi sampai 3 kali lebih. Nah itu aku nggak sampai 3 kali ya, paling cuma 1 kali, maksimal 2 kali lah. Dan itu encernya tuh nggak yang encer cair gitu fesesnya, tapi masih ada teksturnya. Gimana sih, sorry ya ngomongin ini. Nah jadi ya itu mungkin selama beberapa hari, hampir semingguan, dan setelah itu normal lagi. Jadi ya mungkin hormon atau mungkin juga efek makanan kayak gitu. Jadi nggak mesti karena efek kehamilan, jadi bisa jadi karena makanan juga. Itu hamil di 8 bulan, terus hamil yang ke 9 bulan tuh kaki mulai bengkak-bengkak, gengs. Ini kakiku udah mulai bengkak-bengkak ini, terutama kalau mungkin habis jalan lama atau beraktivitas yang pakai berdiri, terus jalan terlalu jauh atau gimana kayak gitu. Kemarin kan aku habis awalan sama suamiku kan, jadi terus mungkin kecapean, kakinya mulai bengkak-bengkak lagi. Maksudnya bengkaknya tuh kadang yang parah, kadang yang cuma biasa aja gitu loh. Bahkan tangan juga iya, tapi tangan tuh cuma tangan kanan aja, tangan kiri tuh enggak bengkak. Ya kayak gitulah, semuanya dinikmatin aja ya prosesnya. Aku mikirnya ya udah semua bener-bener dinikmati aja, karena mungkin nggak semua orang bisa dikasih kesempatan bisa hamil kayak gini kan. Jadi ya kita bersyukur aja ketika kita bisa hamil, kita dikasih amanah sama Allah, ya udah kita jalani, kita nikmati. Ya kayak gitu, gengs. Terus apalagi ya kendalanya 9 bulan tuh, ya kadang kontraksi. Nggak tahu sih kontraksi itu yang kayak gimana, tapi kayak perut tuh kenceng, terus kayak kram, serasa dedeknya udah mau lahir gitu loh. Tapi nggak tahu, ya belum lahir sampai sekarang ini, nggak tahu beratnya berapa. Ya terus yang paling kerasa banget, terutama pas 9 bulan itu, pas tidur, maksudnya terlentang, itu udah bener-bener kayak engap, nggak bisa napas. Kalau udah lebih dari 1 menit aja gitu udah sesek gitu kan. Jadi memang harus miring ke kiri ataupun ke kanan. Dan buat miring ke kiri kemudian miring ke kanan itu tuh perjuangan banget, karena emang posisinya bayinya udah gede banget kan. Ini aja udah 3 kilo lebih pasti. Jadi kebayang nggak sih kita tidur bawa beban beras atau apa 3 kilo di perut kita. Yaitu miring ke kiri ke kanannya tuh Masya Allah butuh waktu mungkin 1 menit kali ya. Karena menyesuaikan dulu, dan kadang kan pas dari miring kiri terus miring kanan itu nyari selangkangannya juga kerasa lagi kayak gitu, karena kan pindah posisi, panggulnya juga pindah posisi kayak gitu kan. Dan itu aku baru mikir ternyata yang pas 7 bulan tuh belum seberapa gitu loh. Maksudnya yang bawa kayak kerasa beban beratnya tuh 7 bulan tuh belum seberapa, karena yang 9 bulan ini lebih gede ternyata. Ya itu juga termasuk jadi keluhan juga sih, karena berat badannya yang gede. Tapi ya udah, lagi-lagi dinikmatin aja kan. Ya paling itu sih keluhan-keluhan yang aku rasakan selama kehamilan kedua ini, yang Masya Allah perjuangan ya. Terus juga mungkin pas sholat itu kadang ini sendi di lutut tuh sakit, karena mungkin juga bebannya semakin berat. Tapi ya itu cuma kadang-kadang aja sih. Kalau udah nggak kuat, aku sholatnya tuh sambil duduk. Tapi kalau masih kuat ya aku usahain berdiri. Ya kayak gitulah gengs ceritanya. Nah mungkin ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang belum hamil ataupun yang
masih jomblo tapi mau mempersiapkan ke depannya, oh ternyata seperti ini, udah ada bayangan gambaran kayak gitu kan, dan lagi gerah. Tapi kalau gerah kan mungkin masih bisa diatasi pakai kipas angin, atau kalau di rumahnya punya AC pakai AC gitu kan. Ini aku ngadep kipas angin tuh gengs di situ, dan tiap hari tiap malam itu pasti langsung bangunnya tuh keringetan semua. Ya semuanya dinikmati aja. Semoga bisa jadi gambaran untuk teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat videonya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah gengs. Jangan lupa masih ada giveaway untuk 20.000 subscriber insya Allah ya. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.